Ruang Dewa Bela Diri, Bab 811 sampai dengan 815. Bab 811 Masalah setelah ketenaran. Menghadapi kekuatan absolut Ye Xiwen, mereka berempat sama sekali tak berdaya untuk melawan. Meskipun mereka semua berada di alam transenden, binatang bintang itu jelas jauh lebih kuat daripada manusia normal. Harus diakui bahwa bakat memiliki dampak yang sangat besar pada latihan bela diri. Hingga taraf tertentu, teknik tubuh overload diciptakan untuk menjembatani kesenjangan bakat ini. Para pendahulu yang menciptakannya begitu menakjubkan dan cemerlang sehingga sulit dibayangkan. Terlebih lagi, Ye Xiwen baru saja mengalahkan begitu banyak ahli alam transenden, dan esensi serta darah mereka semua telah diserap oleh cermin asal surgawi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan cermin asal surgawi telah mencapai puncaknya. Setelah membunuh orang-orang ini, bunga lili laba-laba yang mereka kumpulkan semuanya jatuh ke tangan Ye Xiwen. Jumlahnya mencapai 70, ditambah dengan 30 bunga lili laba-laba yang dimiliki Ye Xiwen sendiri. Totalnya menjadi lebih dari 100 bunga lili laba-laba. Bunga-bunga lili laba-laba inilah yang menjadi inti dari para zombie tersebut. Ye Xiwen sangat gembira jika dirinya yang sebenarnya dapat memiliki ratusan bunga pantai lain yang memadatkan esensi para ahli alam transenden. Maka menerobos ke alam transenden hanyalah masalah waktu. Ketika dia sendiri mencapai alam transenden, dia akan benar-benar tidak takut lagi. Di kejauhan, para zombie terus meraung. Tatapan tajam mereka tertuju pada Ye Xiwen, penuh dengan kebencian, dendam, dan kebiadaban. Namun Ye Xiwen tidak menghiraukan mereka. Namun, malam tanpa tidur sering kali mendatangkan kejadian yang tidak terduga, sehingga mereka langsung terbang meninggalkan daerah itu. Tak lama kemudian, berita bahwa Ye Xiwen telah membunuh semua ahli yang tersisa dari 3 kekuatan besar menyebar ke seluruh medan perang kuno, yang menimbulkan kehebohan besar. Meskipun Ye Xiwen sudah terkenal, dia hanyalah seorang master yang baru saja memasuki alam transenden. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa. Di bawah langit berbintang, dia baru saja bergabung dengan kelompok alam transenden. Namun sekarang dia benar-benar terkenal di wilayah tersebut. Meskipun para ahli sekte bayang pergi dengan dalih tertentu, masih ada hampir 10 ahli alam transenden yang tersisa, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Tetua Agung Aula 8 Bintang. Namun, hanya dia yang berhasil bertahan. Seberapa kuatkah dia? Tidak seorang pun dapat menjelaskannya dengan jelas lagi. Tak lama kemudian, para petinggi Sekte Bintang Terbang, Sekte Bela Diri Surgawi, dan Sekte Bintang 8 bereaksi, bahkan sampai geram. Meskipun kurang dari 10 orang tewas di tangan Ye Xiwen, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 30 setelah para zombie mati sebelumnya. Bahkan bagi kekuatan dominan ini tetap merupakan kerugian besar, karena mereka belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Bahkan ketika mereka menghabisi keluarga-keluarga kuat lokal dari dunia bela diri sejati. Dan sekarang mereka menyalahkan segalanya pada Ye Xiwen. Dan surat perintah penangkapan berwarna merah darah dikeluarkan. Siapapun yang bisa mengambil kepala Ye Xiwen akan mendapatkan hadiah yang melimpah. Dan ada juga posisi penatua yang tersedia bagi mereka yang ingin bergabung dengan Sekte Bintang 8-ku. Siapapun yang membunuh Ye Xiwen akan dihadiahi 1 juta kristal roh oleh Sekte Bela Diri Surgawi kami. Siapapun yang memberikan informasi tentang Ye Xiwen akan diberi hadiah 100 juta pil spirit yuan setelah dikonfirmasi. Ketiga penguasa itu bergabung untuk mengeluarkan perintah pembunuhan, yang langsung menarik perhatian banyak orang di medan perang kuno. Banyak orang mulai gelisah, karena salah satu syarat yang ditawarkan oleh ketiga penguasa itu sudah cukup untuk menggoda mereka. Hal ini terutama berlaku bagi para kultivator independen. Banyak dari mereka menghadapi kesulitan besar dalam kultivasi karena kurangnya sumber daya dan teknik kultivasi. Sekalipun mereka cukup beruntung untuk mencapai alam transenden, hal itu sudah merupakan berkah dari leluhur mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh persyaratan yang ditawarkan oleh ketiga kekuatan besar ini? Meskipun Ye Xiwen memiliki rekor membunuh hampir 10 ahli alam transenden, menurut berita dari Sekte Bayang, mereka telah terlebih dahulu melawan banyak sekali zombie tingkat alam transenden sebelum ia dapat memanfaatkan kelemahan mereka. Kenyataannya, ia tidak sekuat itu.
Ada cukup banyak orang yang berpikiran seperti ini. Dan saat ini, Akademi Zenwu juga mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang mengklaim hadiah itu berarti melawan mereka. Meskipun Akademi Zenwu tidak mampu menghadapi para penguasa itu, mereka masih punya banyak cara untuk menghadapi para kultivator nakal ini. Namun, saat ini, daya tangkal Akademi Zenwu masih jauh dari sekuat para penguasa ini. Dengan dukungan para penguasa ini, mereka tidak lagi peduli dengan ancaman dari Akademi Zenwu. Jika mereka bisa membunuh Ye Xiwen, mereka bisa memilih untuk bergabung dengan Sekte Bintang 8. Lalu, apa itu Akademi Zenwu? Dalam situasi seperti itu, banyak sekali orang di medan perang kuno yang tergerak dan bersemangat. Dengan upaya gabungan dari banyak ahli, keberadaan Ye Xiwen dengan cepat ditemukan, dan tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari orang-orang ini. Di tengah pegunungan, Ye Xiwen baru saja membunuh sekelompok hantu yang mengamuk ketika begitu keluar dari gunung. 10 sosok muncul di hadapannya, menunggangi cahaya pelangi. Mereka adalah 10 pria berpakaian hitam. Aura mereka kuat dan menakutkan. Jadi, kau Ye Xiwen, salah satu pria itu, yang berusia 50-an, melangkah maju dan bertanya dengan dingin. Matanya menatap Ye Xiwen seolah-olah ia sedang melihat tumpukan harta karun, bukan manusia. Itu aku. Ye Xiwen menghela napas lega. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang badai yang dipicu oleh 3 kekuatan besar di dunia luar? Masalah ini telah menimbulkan kehebohan, dan siapapun yang tidak tuli dan bisu pasti tahu. Sebenarnya, dia tidak bermaksud menyembunyikannya dari siapapun. Setelah orang-orang dari Bayangmen pergi, dia tahu bahwa masalah ini tidak bisa lagi dirahasiakan. Kecuali dia juga menghabisi semua anggota Sekte Bayang. Ye Xiwen, meski bukan orang yang berhati lembut, tidak akan menyentuh orang yang tidak menaruh dendam padanya. Tapi kalaupun mereka tahu, ya sudahlah. Siapapun yang berani datang akan dibunuh. Kau ke sini juga untuk hadiahnya. Bibir Ye Xiwen melengkung membentuk setengah senyum. Sedikit nada mengejek tersirat di wajahnya. Kau tidak bodoh. Pria berusia 50-an itu mencibir. Sayang sekali. Meskipun kita tidak punya dendam masa lalu atau konflik baru-baru ini, itu karena kepalamu sangat berharga. Beritahu aku namamu, kata Ye Xiwen. Baiklah. Jadi kau tidak akan pergi ke dunia bawah tanpa tahu siapa yang membunuhmu. Pria berusia 50-an itu tertawa terbahak-bahak, merasa semuanya sudah beres. Aku pemimpin 10 bayangan. Dan mereka semua saudaraku. Mungkin karena merasa bahwa hasilnya sudah diputuskan, pemimpin 10 besar itu mulai memperkenalkan Ye Xiwen kepada mereka masing-masing. Sama sekali tidak menghiraukan kehadiran Ye Xiwen. Kau salah, aku hanya tidak membunuh orang tak dikenal. Ye Xiwen tertawa. Mulutnya terbuka memperlihatkan deretan gigi putihnya. Senyumnya cerah dan berseri-seri. Pemimpin 10 absolut tercengang. Jelas tidak menyangka Ye Xiwen akan mengatakan hal seperti itu. Wajahnya langsung muram, seperti yang dikatakan intelijen. Kau arogan dan angkuh. Kau pikir kau siapa? Kau bahkan tidak tahu kau akan mati. Benar, anak ini merasa dirinya tak terkalahkan hanya karena telah membunuh para ahli alam transenden itu. Tapi kami, 10 penguasa alam bayangan, berbeda dengan gerombolan yang kau bunuh sebelumnya. Lagi pula, mereka bertempur hebat melawan banyak zombie. Kau hanya beruntung, kata penguasa kedua dari 10 penguasa alam bayangan dengan nada kesal. Setelah berita tentang pembunuhan sisa murid ketiga penguasa oleh Ye Xiwen tersebar, Danau Yellow Springs menjadi tempat yang sering dikunjungi banyak ahli. Meskipun ada cukup banyak zombie, bagaimana mungkin mereka bisa melawan para prajurit serakah itu? Daya tarik bunga Othar Shore membuat mereka tak berdaya. Semua penguasa besar secara pribadi memimpin tim mereka ke sini, bersama beberapa kultivator nakal lainnya. Dengan kata lain, hampir 200 ahli alam transenden terus-menerus mencari zombie dan merebut bunga Othar Shore di area kecil danau mata air kuning itu. Dikatakan bahwa mereka hampir memusnahkan semua zombie. Zombie tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah kebejatan manusia. Dibandingkan dengan kebejatan manusia, tidak ada yang benar-benar menakutkan. Ye Xiwen baru-baru ini mendengar tentang reputasi 10 bayangan.
Mereka konon adalah 10 saudara sumpah yang telah melakukan banyak kejahatan selama bertahun-tahun, dan dianggap sangat jahat. Khususnya, teknik kultivasi mereka membutuhkan pengorbanan jiwa manusia, sehingga mereka sering membantai orang-orang di tempat-tempat terpencil sejauh ratusan atau bahkan ribuan mil, membuat mereka terkenal. Namun, meskipun mereka adalah kultivator nakal, mereka konon telah memperoleh warisan yang luar biasa, sehingga tak seorang pun akan meremehkan mereka. Bahkan para penguasa pun tidak ingin mudah memprovokasi orang-orang ini. Mereka sebenarnya tidak perlu. Kalau mereka bertemu dengan para ahli yang benar-benar kuat, mereka pasti sudah lari jauh-jauh. Kalau para ahli yang mereka kirim tidak cukup kuat atau jumlahnya tidak cukup, mereka hanya akan dibunuh oleh mereka. Jadi, mereka telah hidup bebas selama bertahun-tahun, dan tak seorang pun mampu berbuat apapun terhadap mereka. Selama berada di medan perang kuno, mereka telah sering berpindah-pindah. Dengan teknik kultivasi yang mereka praktikkan, medan perang kuno yang diganggu oleh banyak hantu dan roh jahat ini bagaikan surga. Konon, kultivasi mereka telah mencapai terobosan besar dalam waktu singkat. Tak heran mereka berani berkumpul saat ini. Mereka pasti percaya diri. Kakak kedua. Jangan buang-buang kata dengan orang yang sekarat. Bunuh saja dia. Ketika kita mendapatkan hadiah dari 3 penguasa, dan medan perang kuno ini bagaikan surga bagi mereka, tak lama lagi kita semua akan mencapai puncak alam transenden tingkat pertama. Saat itu tiba, kita bisa pergi kemanapun di dunia, dan tak seorang pun akan bisa berbuat apapun terhadap kita. 10 saudara. Jika kita benar-benar menemukan jalan ke benua kuno yang sunyi, kita bahkan mungkin bisa membuat nama untuk diri kita sendiri di sana. Yang termuda dan tertua dari 10 bayangan sudah tidak sabar sekaligus paling bersemangat. Benar sekali. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Secerca niat membunuh dan keserakahan terpancar di mata pemimpin 10 absolut bayangan. Apa urusanmu membuat riak kolam air mata air? Dosa surga bisa diampuni, tapi dosa yang kau perbuat sendiri tidak bisa. Ye Xiwen menghela napas dan berkata, baiklah, jika kau dibiarkan hidup, kau hanya akan membawa lebih banyak masalah. Lebih baik kau melenyapkan kalian semua sekaligus, yang akan menjadi cara untuk memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang terzalimi itu. Sangat marah, sombong, sekali, beraninya kau bicara omong kosong seperti itu bahkan saat kau hampir mati. Kau tak akan selamat hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. 10 penguasa alam bayangan semuanya mengutuk dan mengumpat, benar-benar marah pada Ye Xiwen. Bab 812 gelombang lain muncul. Beberapa orang benar-benar tidak akan belajar dari kesalahan mereka sampai mereka melihat peti mati itu. Apa mereka benar-benar berpikir aku sasaran empuk? Ekspresi Ye Xiwen semakin dingin. Selama ketiga penguasa itu tidak mencabut surat perintah penangkapan, masalah seperti itu hanya akan terus muncul. Dan bahkan mungkin saja ketiga penguasa itu akan mengambil tindakan sendiri. Untuk menghindari masalah seperti itu, hanya ada satu cara, bunuh mereka sampai mereka takut. Para seniman bela diri ini, sekuat apapun mereka di bawah bintang-bintang, tidak lebih baik daripada orang biasa dalam hal menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Hanya dengan membunuh mereka sampai mereka takut, kita dapat menghentikan orang-orang bodoh ini muncul kembali. Dengan setiap kata yang diucapkan Ye Xiwen, auranya semakin membengkak, dan segera mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat ini, ahli dari 10 bayangan dunia bawah akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Cepat, ayo kita serang dan bunuh bocah ini, teriak pemimpin 10 absolut bayangan. Sebelum ia sempat berbicara, Ye Xiwen melancarkan serangannya terlebih dahulu. Pedang hijau sepanjang 3 kaki yang terbentuk dari niat pedang muncul di tangannya, terus-menerus mengeluarkan suara, berdengung. Ye Xiwen telah memusatkan seluruh esensi sejatinya ke dalamnya. Pemimpin 10 bayangan adalah yang terkuat dan bereaksi lebih dulu, memanggil pedang iblis yang sepenuhnya hitam. Cahaya hitam memancar dari pedang itu, disertai ratapan roh-roh pendendam yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. Gerakannya luar biasa cepat. Pedang iblis di tangannya menebas lebih dulu. Gerakannya sangat cepat dan kuat, menyapu angin iblis yang tak terbatas, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Di tengah angin iblis,
Ratapan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya semakin keras. Reputasinya saat ini memang pantas dan tidak boleh diremehkan. Di belakangnya, 9 anggota 10 bayangan lainnya juga melancarkan gerakan mereka, masing-masing menghunus pedang iblis yang sama. Justru karena mereka identik, aura mereka yang mengesankan menjadi semakin kuat. Menghadapi 10 bilah pedang iblis yang menebasnya, Ye Xiwen tetap tenang. Ia segera menghunus pedang panjangnya, bergerak secepat kilat, seolah menembus angkasa, dan tiba di hadapan pemimpin 10 absolut bayangan dalam sekejap. Meskipun dia tidak ahli dalam ilmu pedang, dan bahkan bisa dikatakan hanya tahu sedikit tentangnya, itu tidak lebih dari niat pedang yang dia tiru dari makam Jenderal Iblis. Namun, semua itu tak berarti baginya. Ia mengandalkan kekuatan kasar untuk mengatasi teknik apapun. Selama kekuatan dasarnya cukup kuat, semua teknik bela diri akan tak terkalahkan dan luar biasa dahsyat di tangannya. Bahkan gerakan pedang dasar yang sederhana pun tak akan terhentikan di tangannya. Pemimpin 10 bayangan merasa ngeri. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Xiwen secepat ini. Informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa Ye Xiwen sangat cepat, terutama kecepatan burst-nya di area kecil, yang luar biasa cepat. Tapi dia tidak menganggapnya serius. Secepat apapun dia, pasti ada batasnya. Apa yang perlu ditakutkan? Namun, ketika melihat Ye Xiwen bergerak untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia salah, sangat salah. Ledakan kekuatan kecil Ye Xiwen tidak hanya mengerikan, tetapi juga mengerikan hingga ekstrim. Kecepatannya begitu cepat sampai matanya berair. Dia pikir itu teleportasi. Jadi informasinya jelas salah. Tanpa disadarinya, selama periode ini, Ye Xiwen telah menjadi sangat berbeda dari saat ia mengalami kesengsaraan. Kini, ia dapat dengan mudah menghancurkannya ketika ia baru saja melewati kesengsaraan transenden. Dan ia dapat melakukan hal yang sama bahkan jika ada lebih banyak lagi darinya. Dia hampir tidak punya waktu untuk menarik kembali pedang panjang yang diayunkannya dan memegangnya di depannya. Dengan suara dentingan logam yang keras dan nyaring, pedang panjang Ye Xiwen menembus langit dan menghantam bilah iblis. Boom! Pemimpin 10 absolut bayangan segera merasakan esensi sejati Ye Xiwen yang sangat besar bergetar di tangannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang! Urat-urat di lengannya melotot dan ia mulai gemetar hebat. Mulut harimaunya terbelah oleh kekuatan mengerikan itu, dan darah berceceran di mana-mana. Ia berusaha sekuat tenaga menahan lengannya yang gemetar, tetapi sia-sia. Kekuatannya terlalu mengerikan. Ia tak pernah membayangkan kekuatan seseorang bisa sebesar ini. Ia praktis merupakan monster berkulit manusia. Apakah dia benar-benar binatang iblis? Yang terpenting, entah itu mengalahkan keterampilan dengan kekuatan kasar atau hanya mengandalkan kecepatan. Kedua cara itu bisa dilakukan. Namun, ia belum pernah mendengar seseorang yang memiliki kekuatan luar biasa sekaligus kecepatan luar biasa. Dan dalam benaknya, hal itu mustahil dicapai. Jika Ye Xiwen tahu pikirannya, dia pasti akan mencemoohnya. Kedua teori seni bela diri ini tampaknya sama sekali tidak berhubungan, atau bahkan bertentangan. Namun, keduanya sebenarnya saling melengkapi. Siapapun yang pernah sekolah menengah tahu prinsip percepatan gravitasi. Sekalipun kamu menempuh jalan menggunakan kekuatan kasar untuk mengatasi keterampilan, jika kamu tidak memiliki kecepatan yang cukup, kamu bahkan tidak bisa mengenai orang lain. Apa gunanya memiliki kekuatan super jika kamu tidak punya apa-apa lagi? Sebaliknya, jika kecepatannya cukup, ia bahkan dapat memperkuat daya ini, meningkatkan daya yang semula 10 satuan menjadi 20 satuan. Demikian pula, jika Anda hanya punya kecepatan tetapi tidak punya kekuatan, bahkan jika Anda memukul seseorang, Anda tidak akan bisa menghancurkan pertahanannya, apalagi membunuhnya. Untuk membawa kedua jalur ini ke potensi penuhnya, keduanya harus berjalan secara bersamaan. Jika tidak, keduanya pasti akan menemui kemacetan dan tidak dapat bergerak maju. Yang benar-benar menakutkan adalah Ye Xiwen unggul dalam kekuatan fisik dan kecepatan. Akan tetapi, dia masih tidak dapat mengendalikan tangannya yang gemetar. Dan pedang iblis itu pun terlempar sebelum dia dapat melanjutkan keterkejutannya. Serangan pedang Ye Xiwen berikutnya telah mencapai lehernya. Puff!
Semburan darah menyembur saat niat pedang Ye Xiwen menembus tenggorokannya. Pemimpin 10 bayangan, dengan mata terbelalak, meninggal dengan mata masih terbuka. Tidak dapat mempercayai bagaimana dia bisa mati. Dan begitu mudahnya, nyaris tak mampu menahan 2 serangan Ye Xiwen. "Kakak!" teriak 9 anggota Shadow Ten Masters lainnya dengan sedih. Mata mereka memerah. "Dasar bocah nakal! Beraninya kau membunuh kakak kami!" Pedang-pedang iblis yang ia pegang semakin cepat, hampir menutupi langit. 9 pedang iblis itu membunuh banyak sekali orang tak berdosa dan memenjarakan sisa jiwa mereka di pedang-pedang tersebut. Pada saat ini, ia datang, mengaburkan langit, seakan telah berubah menjadi tempat neraka, tempat roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya meratap. "Jangan terburu-buru, aku akan mengajakmu melihat mereka bersama." Ekspresi Ye Xiwen semakin dingin. 10 bayangan ini semuanya jahat dan pantas mati. Dia bahkan tidak akan mengedipkan mata pada mereka. Di antara 10 absolut alam bayangan, yang tertua jelas yang terkuat, telah mencapai puncak alam transenden tingkat pertama. Namun, karena tidak memiliki senjata transenden, ia masih jauh lebih rendah daripada tetua Sekte Bintang 8 dan yang lainnya. Bahkan mereka yang membuat kemajuan pesat selama periode ini hanya dapat dianggap telah melampaui level biasa. Dan kesenjangan antara mereka dan Ye Xiwen bahkan lebih besar. Engah, engah, engah. Setiap kali Ye Xiwen bergerak, gerakannya akan menciptakan bunga berdarah, yang langsung memusnahkan roh primordial mereka. Cepat dan tegas, tanpa ragu sedikit pun. Inilah kekuatan Ye Xiwen saat ini. Tak lama kemudian, ke-10 Shadow Warrior menemui ajalnya di tangan Ye Xiwen. Niat pedang di tangan Ye Xiwen menghilang. Itu bukan tugas yang sulit baginya. Ini adalah seni bela diri yang sama sekali berbeda dari teknik tinju. Yang satu kuat dan berat, luar biasa, seolah menghancurkan langit dan bumi, dengan satu pukulan yang mampu meruntuhkan ruang. Ilmu pedangnya menjadi semakin canggih, dengan setiap serangan menjadi sangat cepat. Ye Xiwen memiliki 2 karakteristik, menggunakan kekuatan untuk mengalahkan keterampilan dan kecepatan untuk mengalahkan segalanya. Teknik tinju dan pedangnya merupakan perwujudan ekstrim dari keduanya. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat, keduanya saling melengkapi. Jika dibutuhkan, ilmu pedangnya juga dapat melepaskan kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Seni bela diri berasal dari hati. Setelah mencapai tingkat ini, hal-hal tersebut tidak lagi menjadi masalah baginya. Kabar bahwa 10 bayangan telah dibasmi oleh Ye Xiwen menyebar dengan cepat. Sekali lagi menyebabkan kegemparan besar di medan perang kuno. 10 bayangan bukanlah kekuatan yang sangat besar di medan perang kuno, tetapi mereka sama sekali tidak sebanding dengan pasukan kecil biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa, selain para penguasa itu, bahkan raksasa seperti Akademi Zenwu pun mungkin tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap mereka, karena mustahil semua ahli Akademi Zenwu bisa datang. Meski begitu, orang sudah bisa melihat betapa mengerikannya 10 bayangan itu. Namun, raksasa di antara para kultivator nakal ini justru mati di tangan Ye Xiwen, nyaris tanpa daya untuk melawan. Seseorang menyelidiki tempat kejadian perkara, penemuan bahwa tidak ada tanda-tanda pertarungan sengit, dan bahwa hasilnya diputuskan hampir seketika, menambah lapisan kecerdasan lain pada reputasi Ye Xiwen. Banyak kultivator nakal, yang kekuatannya jauh lebih rendah daripada 10 master alam bayangan, mulai berpikir ulang. Bahkan 10 master alam bayangan, yang begitu kuat, telah mengalami kemunduran di tangan Ye Xiwen. Jadi apa peluang mereka? Memikirkan hal ini, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimana Ye Xiwen bisa begitu kuat? Teknik kultivasi macam apa yang dia latih? Kekuatannya luar biasa. Kekuatan tempur seperti itu hampir sebanding dengan para ahli seperti pemimpin sekte dan master sekte. Mustahil, aku baru dengar dia baru masuk alam transenden beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia sudah jadi ahli setingkat pemimpin sekte? Kalau tidak, mustahil menjelaskan bagaimana dia bisa sekuat itu, dan bagaimana dia bisa melawan 10 lawan sekaligus. Kecuali dia ahli setingkat pemimpin sekte, mustahil menjelaskan hal lain. Saat dunia luar tengah ramai dengan perbincangan, ketiga penguasa itu menaikkan hadiah lagi, melipat gandakan jumlah awal.
dan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap Ye Xiwen. Berita ini menyebabkan banyak orang yang sebelumnya menyerah menjadi gelisah lagi. Bab 813 Serangan Balik. Hadiahnya sudah cukup untuk menggoda mereka. Tetapi mereka kemudian menyadari bahwa Ye Xiwen terlalu kuat. Jadi mereka tidak berani melakukan tindakan gegabah. Tidakkah kau lihat ke-10 anggota Shadow Warrior itu terbunuh? Tidak ada seorang pun yang selamat. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh kuat seperti 10 penguasa alam bayangan, mereka tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang berbeda, jumlahnya meningkat 3 kali lipat. Jadi tidak sesederhana 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3 lagi. Godaannya meningkat 10 kali lipat. Banyak ahli yang menyatakan diri, atau mereka yang menganggap dirinya pembunuh bayaran yang handal, mengarahkan pandangannya pada Ye Xiwen. Hanya dalam 1 bulan, Ye Xiwen disergap 13 kali oleh lebih dari 37 ahli di alam transenden. Mereka semua adalah kultivator pengembara, dan beberapa bahkan mencapai level pemimpin dan master sekte dari berbagai penguasa. Mereka adalah ahli paling menonjol di antara para kultivator pengembara. Bahkan Ye Xiwen tidak dapat menghadapi mereka semudah sebelumnya. Ia bertarung sengit sebelum akhirnya berhasil membunuh mereka. Pertempuran inilah yang benar-benar membuat Ye Xiwen terkenal di medan perang kuno. Sebelumnya, banyak orang mengira ia mungkin memiliki kekuatan seorang pemimpin sekte. Tetapi kali ini ia membuktikannya dengan pencapaian nyata. Meskipun kita tidak tahu metode apa yang digunakannya atau pertemuan luar biasa apa yang dialaminya sehingga memberinya kekuatan tempur yang begitu mengerikan, tidak diragukan lagi bahwa dia sekarang merupakan salah satu makhluk terkuat di bawah bintang-bintang. Namun, ini bukan akhir. Ketiga penguasa itu membenci Ye Xiwen hingga ekstrim, sampai tak bisa kembali. Atas dasar ini, kebencian mereka berlipat ganda, yang benar-benar membuat seluruh medan perang kuno bergolak. Apakah mereka bertekad untuk membunuhnya? Di dataran terpencil, di tengah-tengah kabut asap yang membumbung tinggi, setelah membunuh sekelompok ahli penyergap lainnya, Ye Xiwen akhirnya menyadari bahwa keadaan tidak dapat terus seperti ini. Ye Xiwen, ini tidak bisa terus seperti ini, atau ini tidak akan pernah berakhir. Jangan lupa mengapa kau datang ke medan perang kuno ini kali ini. Ye Mo mengingatkannya. Ye Xiwen mengangguk. Memang benar, seperti kebanyakan orang. Ia datang ke sini untuk mencari jalan menuju benua belantara kuno. Satu-satunya perbedaan adalah ia juga bisa pergi ke benua belantara kuno melalui jalur alam iblis. Namun, tak seorang pun tahu berapa banyak lika-liku yang harus ia lalui, apalagi bahaya yang mengintainya. Dia tidak akan memilih jalan ini kecuali benar-benar terpaksa. Dan alasan dia memilihnya sebelumnya adalah karena tidak punya pilihan lain. Kini setelah ada harapan baru, Ye Xiwen tidak ingin mengambil risiko lagi. Tapi jika dia terjebak di pinggiran oleh orang-orang ini, itu akan menjadi kasus di mana Anda kehilangan lebih banyak daripada yang Anda peroleh. Alasan mengapa ketiga penguasa itu tidak memilih untuk bertindak secara langsung adalah karena pasukan besar mereka telah bergegas ke kedalaman medan perang kuno. Konon mereka telah menemukan beberapa petunjuk dan menemukan beberapa lorong. Ye Xiwen tidak ingin tertinggal. Situasi ini harus diubah. Kalau begitu, sekalian saja kau bunuh mereka. Karena mereka bertekad membuat hidupmu sengsara. Jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Kata Ye Mo dengan galak. Matanya menyipit. Maksudmu, menyerang markas mereka? Tanya Ye Xiwen. Benar. Kenapa harus ada aturan yang mengatakan mereka hanya boleh memburumu, dan kau tidak boleh membalas? Ye Mo terkekeh dingin. Jika orang luar mendengar ini, mereka mungkin akan ketakutan. Itu adalah kekuatan hegemonik yang kebanyakan orang akan hindari dengan segala cara, apalagi memprovokasi. Tapi Ye Mo bukan orang biasa. Jika dia berada di puncaknya, dia bahkan tidak akan menganggap orang-orang ini sebagai ancaman. Dia bahkan tidak akan repot-repot menghancurkan mereka. Orang seperti itu, yang telah mengikuti Raja Iblis selama miliaran tahun, telah lama mengembangkan aura dominasi atas dunia. Tidak ada yang tidak dapat dipikirkannya. Tidak ada yang tidak berani dipikirkannya. Mendengar ini, Ye Xiwen langsung tertarik. Ye Mo adalah orang yang tidak patuh hukum. Dan seperti kata pepatah, seseorang dipengaruhi oleh teman-temannya. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu bersama Ye Mo,
Keberanian Ye Xiwen tumbuh pesat. Dia pernah mempertimbangkan untuk menyerbu markas musuh sebelumnya. Tetapi pertama-tama, musuh memiliki terlalu banyak ahli. Dan kedua, jika dia bertemu dengan ahli setingkat pemimpin sekte, itu akan sangat merepotkan. Para ahli setingkat pemimpin sekte dapat dianggap sebagai ahli puncak di bawah langit berbintang saat ini. Dia hanya mencapai level ini melalui berbagai cara. Di bawah langit berbintang ini, batasan kekuatan ditekan hingga mencapai puncak tingkat pertama alam transenden, yang tak seorang pun dapat menembusnya. Ini adalah batasan yang diberlakukan oleh aturan. Namun, di antara para ahli yang telah mencapai puncak tingkat pertama alam transenden, terdapat perbedaan yang sangat besar. Yang terkuat bahkan bisa langsung membunuh yang lemah. Dan dalam hal ini, klon binatang bintang memiliki keunggulan besar. Garis keturunannya menentukan bahwa ia terlahir untuk menjadi raja di antara rekan-rekannya. Baik itu esensi sejati, kekuatan fisik, maupun seni bela diri supernatural. Ia adalah yang terbaik dan kuat. Dengan bantuan sayap iblis, teknik generasi Phoenix surgawi, dan keterampilan ilahi yang mengguncang bumi lainnya, serta cermin asal surgawi, ia hampir dengan mudah melangkah ke kekuatan tempur tingkat Master Sekte. Di antara kekuatan-kekuatan dominan itu, tentu saja ada lebih dari satu atau dua pemimpin sekte. Jika ia dikelilingi oleh lebih dari satu pemimpin sekte, ia akan berada dalam masalah serius, kecuali ia sendiri mencapai tingkat itu suatu hari nanti dan kemudian dapat mengabaikan hal-hal ini. Dibandingkan dengan klon Starbase yang mengandalkan garis keturunan bawaan, wujud asli Ye Xiwen jauh lebih kuat dan lebih menakjubkan. Bertarung di atas levelnya semudah makan dan minum. Tentu saja, ia juga harus melalui lebih banyak kesulitan daripada orang kebanyakan. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kini, sejumlah besar pakar mereka telah masuk jauh ke medan perang kuno dan tidak berada di luar. Jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan mendadak. Hal lain yang ia khawatirkan adalah jika para penguasa ini marah, Akademi Bela Diri Sejati akan terpengaruh. Jika hanya dia, itu bukan masalah besar, ia bisa pergi kapanpun ia mau. Namun, Akademi Bela Diri Sejati tidak bisa melakukan itu. Hehe, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Masing-masing penguasa ini telah membawa 30 atau 40 ahli ke alam transenden. Mereka sudah kehilangan sekitar selusin. Jika kau menghabisi selusin lagi, maka hanya akan tersisa sekitar 20, yang paling banyak setara dengan Akademi Bela Diri Sejatimu. Mereka tidak akan berani menyerang Akademi Bela Diri Sejati, dan mereka tidak mungkin memindahkan ahli dari markas utama mereka, karena markas utama adalah fondasi, sesuatu yang sama sekali tidak bisa mereka lepaskan. Ye Mo menjelaskan, tampaknya menyadari kekhawatiran Ye Xiwen. Ye Xiwen memikirkannya dan menyadari bahwa memang demikianlah adanya. Jika ia dapat menghancurkan benteng sebuah hegemon dengan langkah cepat dan tegas, hal itu akan sangat meredam kesombongan para hegemon tersebut. Kuat atau tidaknya sebuah sekte bergantung pada seberapa banyak ahli alam transenden yang dimilikinya. Jika jumlah ahli alam transenden mereka tidak bisa melebihi Akademi Bela Diri Sejati, maka keunggulan mereka yang lain tidak dapat dimanfaatkan, yang sama saja dengan dibatasi. Dengan melenyapkan antek-antek mereka, kedua pihak lainnya akan ragu untuk bertindak, karena mustahil baginya untuk menghancurkan ketiganya. Seorang penguasa yang dilemahkan oleh pukulan telak mungkin tidak akan menjadi ancaman fatal bagi Akademi Bela Diri Sejati. Tetapi kekuatan gabungan dari ketiganya dapat menghancurkannya. Kau benar, mereka sedang mencariku, kan? Kalau begitu aku akan pergi sendiri, kata Ye Xiwen sambil tersenyum dingin. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Markas Sekte Bintang 8 dibangun di dataran, membentuk sebuah kota kecil. Banyak ahli yang datang ke Sekte Bintang 8 kali ini ada di sana. Hampir semuanya adalah orang suci agung. Mereka yang berada di bawah tingkat orang suci agung bahkan tidak berani masuk. Kalau tidak, mereka akan dimurnikan oleh miasma di sini. Di daerah sekitarnya, tempat-tempat berkumpul juga telah terbentuk, kebanyakan oleh para kultivator independen atau seniman bela diri dari sekte dan kekuatan kecil. Mereka mengandalkan Sekte Bintang 8 untuk mendirikan markas mereka.
Meskipun mereka mungkin dieksploitasi oleh Sekte Bintang 8, mereka juga dapat menerima perlindungan dari Sekte Bintang 8 di saat-saat kritis. Jadi, ini adalah masalah keuntungan dan kerugian, dan itu tergantung pada pilihan masing-masing orang. Di dekat tempat berkumpul itu, para seniman bela diri berlalu lalang, dan kadang-kadang bahkan para ahli di alam transenden pun terlihat berlalu lalang. Secara keseluruhan, keadaannya relatif damai. Para seniman bela diri di sana sedang berlatih keterampilan mereka atau bersiap untuk pergi. Dasar anjing-anjing tua dari kediaman 8 bintang. Keluar dan hadapi kematianmu. Sebuah teriakan keras datang dari kejauhan. Semakin keras saat mendekat. Dan hampir seketika tiba di area ini. Di ujung jalan, sesosok berjubah hijau mendekat. Pedang di tangan. Perlahan-lahan, terlihat jelas bahwa ia adalah seorang pemuda berusia awal 20-an, yang berjalan selangkah demi selangkah. Perhatian orang banyak secara tak terduga tertuju padanya. Setiap kali dia melangkah, hati mereka bergetar. Siapa orang ini? Beraninya dia berteriak di depan kota 8 bintang. Seseorang bertanya dengan bingung, mengetahui bahwa ini bukanlah wilayah kekuasaan suatu kekuatan kecil, tetapi wilayah kekuasaan Sekte Bintang 8. Salah satu penguasa alam luar, yang bahkan mempunyai para ahli tertinggi dan ahli alam transenden, yang mana hal ini bukanlah hal yang aneh. Bagi kebanyakan orang, tempat itu adalah sarang naga dan harimau. Namun orang ini berani menerobos masuk, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Ya, mereka masih berani bersikap sombong. Apa mereka sedang mencari kematian? Mungkinkah orang itu Ye Xiwen? Ya, itu benar-benar Ye Xiwen. Aku tidak mungkin salah. Tidak mungkin. 3 penguasa besar mencari masalah dengannya di mana-mana. Dan dia masih berani muncul. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Meskipun penguasa lainnya belum mengatakan apa-apa, mereka jelas senang. Konon, Akademi Bela Diri Sejati mempermalukan semua penguasa itu di upacara suksesi akademi. Ada orang di mana-mana yang ingin melihat Akademi Bela Diri Sejati menderita. Jika aku jadi dia, aku pasti akan bersembunyi sekarang dan berusaha agar tidak ditemukan. Aku akan membicarakannya setelah ini selesai. Jadi, kau takkan pernah mencapai alam transenden. Kultivasi seni bela diri kita pada dasarnya menantang surga. Tanpa hati yang teguh, bagaimana mungkin kita bisa mencapai alam seni bela diri tertinggi? Bab 814 menyapu garnisun. Di samping Ye Xiwen, dengan Little Wolf mengikutinya, dia berlari jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Teriakan keras Ye Xiwen segera membuat para ahli Sekte Bintang 8 di tembok kota waspada. Mereka semua memanggil artefak magis mereka dan menatap Ye Xiwen dengan dingin. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin ahli alam Sein Agung muncul. Ini hanya karena waktunya singkat. Jika tidak, pasti akan ada lebih banyak ahli. Sebagai kekuatan setingkat hegemon dari luar wilayah, kekuatan Sekte Bintang 8 langsung terlihat. Pergi, dia Ye Xiwen, bunuh dia. Para ahli itu langsung membentuk formasi. Mereka semua tahu bahwa meskipun Sang Petapa Agung sudah menjadi sosok kuat yang dihormati di wilayahnya, ia sangat rentan di hadapan seorang ahli alam transenden, serapu bayi. Satu-satunya cara adalah membentuk formasi untuk menahan Ye Xiwen sampai seorang ahli alam transenden keluar dan membunuhnya. Para ahli ini menginjak formasi mendalam, dan aura mereka langsung berubah, membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadap langit dan bumi, alih-alih manusia. Inilah fungsi terbesar formasi, meminjam kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri semaksimal mungkin. Ye Xiwen tidak menoleh dan langsung memasuki formasi mereka, tetap tidak bergerak saat formasi itu beroperasi di sekelilingnya. Mati kau. Pada saat ini, salah satu orang suci agung akhirnya tak kuasa menahan diri dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang panjangnya menembus udara dan langsung melepaskan pedang pembunuh Kaisar Bintang 8. Meskipun teknik pamungkas di kediaman Bintang 8 tidak terbatas pada ini, pedang pembunuh Kaisar Bintang 8 tetaplah teknik pamungkas yang paling banyak ia pelajari. Cahaya bintang menebas 8 bayangan pedang di langit, berubah menjadi 8 bintang, yang bertujuan untuk membunuh Ye Xiwen sepenuhnya. Pada saat itu, pedang panjang di tangan Ye Xiwen bergerak.
Pedang panjang yang terbentuk dari niat pedang yang terkondensasi itu bergerak seketika, menyebarkan semburan cahaya. Cahaya pedang yang menyelimuti langit hancur seketika. Pedang panjang itu berkelebat tanpa henti. Momentumnya tak terhentikan, melesat menuju sang bijak agung. Berhenti, para sage agung. Melihat Ye Xiwen hendak melancarkan pembantaian lagi, langsung terkejut dan berteriak. Kekuatan seluruh formasi diaktifkan, dan cahaya bilah yang hendak dicabik-cabik oleh cahaya pedang langsung diperkuat. Seolah-olah, dalam sekejap, kekuatan semua sage agung telah terkonsentrasi di sini, untuk ditumpangkan pada sage agung yang telah menyerang. Namun, perbedaan kekuatan tidak dapat diabaikan. Jangankan kekuatan tempur Ye Xiwen di level pemimpin sekte, bahkan para kultivator alam transenden biasa pada dasarnya berbeda dari para orang suci agung. Serangan pedang kedua Ye Xiwen mendarat dalam sekejap mata. Kecepatannya luar biasa, seolah-olah serangan pedang kedua dilancarkan begitu saja setelah serangan pertama selesai. Namun, bukan begitu cara kerjanya. Ia baru saja selesai menulis dan melihat pedang pertamanya terblokir, jadi ia melepaskan pedang kedua. Namun, pedang keduanya lebih cepat. Ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya pada pedang pertama, bahkan sepertiganya pun belum. Jadi, pedang kedua hampir seketika menyalip pedang pertama, menciptakan ilusi seolah-olah dua pedang ditebas bersamaan. Akan tetapi, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya itu adalah sesuatu yang hanya orang aneh seperti Ye Xiwen yang dapat melakukannya. Pedang panjang itu muncul di hadapannya seolah menembus langit, dan dengan suara, "Wus," pedang itu menembus tenggorokannya, mekar menjadi bunga berdarah. Jiwa primordialnya tercabik-cabik dalam sekejap. Dia langsung berhenti bernapas. Dia terlalu lemah di hadapan Ye Xiwen. Dia sama sekali bukan tandingannya. Bunuh dia. Kita harus menahannya dan tidak membiarkannya lolos. Selama kita bisa menahannya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Teriak seorang tetua di alam suci agung. Di Aula Bintang 8. Dia juga seorang tetua, tetapi statusnya jelas tidak sebanding dengan para tetua di alam transenden. Kabur, kalau begitu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi sebelum kalian semua tercabut, kata Ye Xiwen sambil mencibir. Dan EBP, dan EBP, dan EBP, dan EBP, sombong. Memalukan. Para pakar di alam suci agung itu semua melangkah maju dan berteriak menegur. Pedang panjang mereka menebas 8 bintang di langit. Tiap bintang memancarkan cahaya bintang yang kuat, menarik aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap sebelum menebasnya. Orang-orang ini adalah veteran berpengalaman, dan telah berjuang bersama selama bertahun-tahun. Meskipun serangan mereka mendadak, kerja sama tim mereka tetap luar biasa. Dalam sekejap, mereka memblokir semua rute pelarian Ye Xiwen, mencegahnya melarikan diri. Ye Xiwen mencibir. Dia sama sekali tidak berniat melarikan diri. Pengaturan ini sama sekali tidak perlu. Formasi pertempuran yang disusun oleh para ahli di Great Saint Realm ini memang cukup tangguh. Bahkan Ye Xiwen merasakan sedikit tekanan. Namun, itu hanya sedikit tekanan. Ia langsung mengayunkan pedang panjangnya. Dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, menutupi langit, dan langsung menuju bayangan pedang yang jatuh. Dan EBP, dan EBP, dan EBP, dan EBP, sial. Dan EBP, dan EBP, dan EBP, dan EBP, sial. Dan EBP, dan EBP, dan EBP, dan EBP, sial. Dan EBP, 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 sial. Dengan serangkaian bunyi gedebuk keras, cahaya pedang dan cahaya bilah pedang bertabrakan dengan keras di udara. Kebuntuan itu hanya berlangsung sesaat sebelum cahaya pedang menyapu cahaya bilah pedang seolah-olah menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Pedang panjang Ye Xiwen melepaskan cahaya pedang yang lebih ganas saat ia bergerak dengan dingin. Puff, puff, puff. Suara pedang panjang yang menembus daging bergema berulang kali. Hanya dengan satu tebasan. Setiap kali mereka bertemu, seorang sage agung tumbang di bawah pedangnya. Seluruh jiwa primordialnya tercabik menjadi dua. Namun, bagi avatar binatang bintang saat ini,
Para Sage Agung ini bukanlah tandingannya. Meskipun para bijak agung ini sudah termasuk golongan elit di antara para bijak agung. Tak lama kemudian, semua orang suci agung tewas. Mereka bukan tandingan Ye Xiwen. Hei, bukankah sudah kubilang untuk meninggalkanku dua? Seru serigala kecil dengan lesu dari samping. Gerakannya memang kurang memuaskan. Tetapi masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Ye Xiwen. Serangan Ye Xiwen hampir selalu fatal. Dan ia sama sekali tidak bisa mengimbangi. Mungkin dia masih bisa dibandingkan dengan Ye Xiwen sendiri. Tetapi dibandingkan dengan avatar Star Beast yang telah memasuki alam transenden, kesenjangannya sangat besar. Kenapa terburu-buru? Kita akan membasmi Sekte 8 Bintang kali ini. Ada banyak orang yang bisa kau bunuh. Ye Xiwen berkata dengan acuh tak acuh dan langsung masuk ke kota. Serigala kecil segera mengikuti Ye Xiwen. Takut Ye Xiwen akan membunuh mereka semua dan ia tidak akan mendapatkan apapun. Ye Xiwen ini benar-benar berniat menghancurkan seluruh aula bintang 8. Bagaimana mungkin? Dia terlalu sombong. Banyak orang mendengar kata-kata Ye Xiwen. Dan meskipun mereka tidak berani mendekat, mereka segera mulai mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Apa yang aneh tentang itu? Apa pentingnya jumlah orang bagi seorang ahli top? Dia bisa membunuh mereka semua sendirian. Meskipun sebagian besar anggota Sekte Bintang 8 telah pergi, masih ada beberapa ahli alam transenden yang tersisa di sini. Bukankah dia terlalu sombong? Banyak orang berdiskusi di antara mereka sendiri, menatap tercengang pada pria yang tampak seperti dewa perang kuno itu. Mereka tidak menyadari latar belakang Ye Xiwen, tetapi dalam pikiran mereka, Ye Xiwen tetaplah orang yang dikejar-kejar hingga tak punya tempat untuk lari atau bersembunyi, dan banyak orang di medan perang kuno mendambakannya. Namun, mereka tak pernah menyangka bahwa ketika ia benar-benar muncul di samping mereka, akan seperti ini. Para orang suci agung dari Sekte 8 Bintang, yang awalnya dianggap elit dan kuat di mata mereka, kini bagaikan sekelompok macan kertas, yang mudah dihancurkan oleh sentuhannya. Perlu dicatat bahwa para Sein Agung yang dibawa ke medan perang kuno ini semuanya adalah elit di antara para Sein Agung. Setidaknya mereka semua adalah para ahli di tahap akhir alam Sein Agung. Dan bahkan ada banyak Sein Agung di alam kesempurnaan Agung. Namun, bahkan para ahli seperti itu pun dihabisi oleh Ye Xiwen semudah membantai ayam dan anjing. Begitu cepat sehingga semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Pada saat itu, semua orang mengerti apa yang akan dilakukan Ye Xiwen. Meskipun mereka terkejut dengan kegilaannya, mereka juga memiliki harapan samar di hati mereka. Bisakah Ye Xiwen menciptakan keajaiban? Bisakah dia melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan? Ye Xiwen dan Little Wolf memasuki kota. Dan di sepanjang jalan, para ahli dari Sekte Bintang 8 yang telah menerima alarm, bergegas membantu mereka. Ye Xiwen, beraninya kau menunjukkan wajahmu lagi. Kau benar-benar tidak takut mati. Hari ini adalah hari kematianmu. Pada saat ini, seorang ahli alam transenden setengah langkah meraung dan menerkam ke arah Ye Xiwen. Pedang panjangnya, secemerlang galaksi, menebas ke bawah. Tampaknya berniat membunuh Ye Xiwen. Tanpa meliriknya, Ye Xiwen mengangkat pedang panjangnya dan melepaskan ledakan energi pedang yang langsung merobek cahaya pedang. Ahli alam transenden setengah langkah dari Sekte Bintang 8 itu berkeringat dingin. Baru kemudian ia akhirnya ingat bahwa pihak lain adalah ahli alam transenden. Padahal ia hanya memimpin ahli alam transenden setengah langkah. Bahkan ahli alam transenden biasa pun bisa dengan mudah menghancurkannya. Apalagi orang kejam tak tertandingi ini yang bisa membunuh ahli setingkat pemimpin sekte. Bukankah kau terus bilang takkan menyisakan apapun untukku? Kau menyisakan ini untukku? Tanya Ye Xiwen santai kepada serigala kecil di belakangnya. Sama sekali tidak menganggap serius ahli di tahap akhir alam transenden setengah langkah ini. Dan bahkan tidak khawatir dia akan menguping. Sebelumnya, mereka semua adalah seniman bela diri di alam suci agung, yang tidak berguna bagi serigala kecil untuk berlatih. Namun sekarang berbeda, para ahli di alam transenden akhir sangat cocok untuk serigala kecil, yang sekarang berada di puncak alam transenden tengah dan dapat mengambil langkah itu kapan saja. Hahaha,
Serahkan saja padaku. Serigala kecil itu melolong kegirangan dan menerkam sang ahli di tahap akhir alam transendensi setengah langkah. Pakar di tahap akhir alam transenden setengah langkah itu berubah pucat pasi. Mendengar kata-kata Ye Xiwen, ia sama sekali tidak peduli. Seolah-olah Ye Xiwen hanya membuang sampah, dan dengan santai menyerahkannya kepada serigala kecil itu. Sialan, dasar binatang buas. Ahli di tahap akhir alam transenden setengah langkah itu merasa seperti lolos dari malapetaka. Ia akhirnya mengerti mengapa Ye Xiwen melepaskannya, tetapi kemudian ia merasa terhina. Apakah ia benar-benar berpikir bahwa binatang buas ini, yang baru berada di tahap tengah alam transenden setengah langkah, bisa mengalahkannya? Memikirkan hal ini, ia langsung dipenuhi amarah. Bab 815 ini adalah bencana. Ia merasa lega sekaligus sangat terhina, terutama bagi dirinya sendiri. Meskipun ia bukan penguasa alam transenden, ia telah lama hidup mewah di Aula Bintang 8. Bersikap begitu meremehkan saat ini lebih buruk daripada dibunuh. Binatang buas, hehe, dasar bajingan tua. Hanya karena ucapanmu barusan, pangeran ini akan memastikan kau mati dengan mengerikan. Kilatan pembunuh terpancar di mata serigala kecil itu. Ahli di tahap akhir alam transenden setengah langkah itu punya harga diri sendiri, kan? Maksud Ye Xiwen dalam mempercayakan guru seperti itu padanya pada tahap akhir dari alam transenden setengah langkah cukup jelas. Dia ingin dia menggunakan guru ini sebagai batu asah untuk membantunya menerobos ke tahap akhir dari alam transenden setengah langkah. Saat itu, dengan garis keturunannya yang luar biasa, bukanlah hal yang sulit baginya untuk langsung mencapai alam transenden dan menjadi tak terkalahkan. Serigala kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan energi spiritual yang tak terbatas diserap ke dalam mulutnya secepat kilat. Tiba-tiba, ia menyemburkan seberkas cahaya setebal 2 tong air, menyapu secara horizontal. Sang ahli, yang sudah berada pada tahap akhir alam transendensi setengah langkah, terkejut dan terkena pukulan langsung di lengan. Ah, dengan jeritan, seluruh lengannya hancur berkeping-keping oleh sinar cahaya itu. Matanya masih dipenuhi keterkejutan yang tak terkendali. Ia tak pernah membayangkan bahwa seekor binatang buas di tahap tengah alam transenden setengah langkah benar-benar bisa melukainya. Seorang master di tahap akhir alam transenden setengah langkah. Betapa mengerikannya ini, serigala ini, yang berada di tahap tengah alam transenden setengah langkah, bukanlah makhluk biasa. Pada titik ini, Ye Xiwen tidak lagi peduli dengan pertempuran di belakangnya. Dia percaya bahwa serigala kecil dapat mengatasinya. Mereka menyerbu langsung ke dalam kota, dan semakin banyak seniman bela diri dari daerah sekitar berkumpul di sekitar mereka. Semuanya ingin melihat bagaimana situasi ini akan terungkap. Pada saat ini, para ahli di alam transenden akhirnya tiba. Sang pemimpin, seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, menatap Ye Xiwen dengan tatapan dingin. Aura mengerikannya menyapu Ye Xiwen, menyelimutinya. Ye Xiwen bagaikan perahu kecil yang terombang-ambing di lautan badai, seolah-olah ia bisa terbalik kapan saja. Namun, sekeras apapun pria tua itu berusaha, ia tak mampu menggoyahkan gelar Ye Xiwen. Ye Xiwen, beraninya kau datang ke sini untuk membunuhku. Apa kau pikir paviliun 8 bintangku tak berdaya? Hari ini, kau akan membayar harga yang sangat mahal. Raung pria tua berambut putih dan tampak muda di depan rombongan. Bukankah itu kepala terakhir Sekte Bintang 8 yang masih hidup? Wow, aku tidak menyangka dia masih hidup. Dan dia bahkan datang. Seru seseorang tak percaya. Jelas mengenali pria tua berambut putih yang tampak muda itu. Konon, dia mewariskan posisi kepala sekte kepada kepala Sekte Bintang 8 saat ini ribuan tahun yang lalu menghilang. Aku tidak menyangka dia akan muncul kembali saat ini. Tidak heran jika Sekte 8 Bintang begitu percaya diri dalam membawa pergi begitu banyak ahli. Ternyata mereka memiliki fosil hidup kuno di antara mereka. Kau yakin tidak salah? Ini tidak masuk akal. Mustahil, seru seseorang. Masih tak percaya. Mana mungkin aku salah? Itu pasti dia. Aku pernah lihat potretnya, tapi belum pernah melihatnya langsung. Jawab pria itu dengan nada menantang. Ye Xiwen tersenyum, menatap guru tua Sekte Bintang 8, dan berkata dengan dingin,
Apakah ada orang dari Sekte Bintang 8? Aku tidak melihat siapapun di sini saat aku masuk. Kata-kata Ye Xiwen langsung mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian mereka merasa agak lucu. Ini adalah tamparan keras bagi Sekte Bintang 8, yang sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Ia bahkan mengatakan di depan umum bahwa Sekte Bintang 8 sudah tidak memiliki siapapun lagi. Dan yang terpenting, ia menggambarkan kedatangannya sebagai masuk begitu saja, menyiratkan bahwa orang-orang dari Sekte Bintang 8 terlalu lemah dan kedatangannya tidak berbeda dengan orang lain. Namun, pada saat ini, di bawah pengaruh Eight Stars Abode, mereka tidak berani bertindak terlalu jauh dan hanya bisa menahan tawa. Ketika guru tua Sekte Bintang 8 mendengar Ye Xiwen mengatakan ini, wajahnya memucat dan matanya merah. Ia berharap bisa membunuh Ye Xiwen dan mencabik-cabiknya. Meskipun para master umumnya tidak menunjukkan emosi mereka di wajah, hal itu tidak selalu terjadi. Jika mereka berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih lemah dari mereka, mereka secara alami tidak akan mudah mengungkapkan emosi mereka, seperti halnya seseorang yang akan menangis atau mengeluh kepada semut. Akan tetapi, mereka tidak bisa tetap tenang saat menghadapi lawan yang levelnya sama, karena mereka semua tahu bahwa lawan yang levelnya sama bisa menjadi ancaman bagi mereka. Selama periode ini, meskipun mereka terus meningkatkan hadiah untuk penangkapan Ye Xiwen, banyak ahli di alam transenden telah gugur di tangan Ye Xiwen, termasuk seorang pemimpin sekte. Tak satu pun dari mereka yang sebanding dengan Ye Xiwen, yang akhirnya membuat mereka menyadari bahwa Ye Xiwen setidaknya setara dengan mereka. Jangan anggap remeh hal itu, Ye Xiwen. Kau sudah keterlaluan. Master tua dari Sekte 8 Bintang itu sangat marah. Ini keterlaluan. Adakah yang lebih tidak masuk akal daripada kau? Hadiahnya sangat tinggi. Aku tergoda untuk menculik diriku sendiri dan mengklaim hadiahnya. Kata Ye Xiwen sinis. Kekuatan-kekuatan besar ini terbiasa mendominasi. Sekejam apapun mereka, mereka tidak merasa bersalah. Tetapi jika seseorang melakukan sedikit saja, itu dianggap keterlaluan. Hari ini, Sekte 8 Bintangmu akan tercabut, dan tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Berani sekali kau. Apa kau tidak takut Akademi Bela Diri Sejatimu akan dihancurkan sepenuhnya oleh kami? Kata pemimpin sekte tua itu, menatap tajam ke arah Ye Xiwen. Ayo kita lihat apakah kau bisa. Ye Xiwen sudah memikirkan hal ini, jadi tentu saja dia tidak akan tergerak. Mati saja, pemimpin sekte tua dari Sekte Bintang 8 mencibir, lalu melancarkan pukulan. Namun, pukulan itu bukan pedang pemecah Kaisar Bintang 8, melainkan jurus pamungkas lainnya. Energi tinju itu berkobar di angkasa, hampir menghancurkan segalanya. Tinju penguasa kegelapan, dunia tiba-tiba menjadi gelap. Elemen-elemen gelap yang dilepaskan dari tinjunya langsung mengaburkan ruang dan alam semesta. Keahliannya luar biasa, jelas menempatkannya di antara para master terbaik di bawah langit berbintang. Ye Xiwen juga bergerak, tetapi alih-alih menghunus pedang, ia melancarkan pukulan. Kekuatan pukulan yang dahsyat itu berubah menjadi bintang di langit, melesat maju seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Ledakan, sebuah benturan keras melepaskan badai yang mengamuk keluar dalam lingkaran konsentris. Saat badai mereda, semua orang menoleh dan melihat bahwa pemimpin lama Sekte Bintang 8 itu sangat pucat, terengah-engah. Sepertinya hanya satu gerakan telah menguras seluruh tenaganya. Matanya dipenuhi keterkejutan. Tak percaya Ye Xiwen benar-benar bisa melakukan itu. Ia pertama kali mengetahui nama Ye Xiwen tak lama setelah upacara suksesi Kepala Akademi Zhenwu. Saat itu, berdasarkan kecerdasannya, Ye Xiwen hanyalah seseorang yang baru saja memasuki alam transenden, dan tidak istimewa. Ia hanya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, ia bisa berkembang ke tingkat seperti itu. Mencapai alam transenden di usia ini saja sudah luar biasa, tetapi menjadi ahli top seperti dia di usia ini sungguh sebuah keajaiban, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Namun, itu telah terjadi. Jadi bayangkan betapa takjubnya dia. Meskipun sangat terampil, Ye Xiwen sama sekali tidak kalah darinya dalam hal kekuatan dan ranah. Terlebih lagi, ia masih muda dan kuat.
Dan semakin sering mereka bertarung, semakin terlihat kemudahan dan kekuatannya. Master Lama Sekte Bintang 8 sudah terlalu tua. Dia bisa menangani orang lain. Tetapi ketika menghadapi master muda seperti Ye Xiwen yang penuh energi, dia benar-benar terlalu tua. Ye Xiwen mengepalkan tinjunya, dan aura keilahian keemasan langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Menghadapi seorang ahli alam transenden puncak, sosok setingkat pemimpin sekte, ia tak punya pilihan selain bertarung sekuat tenaga. Jika tidak, dialah yang akan mati. Tanpa ragu, ia langsung menyerang Master Lama Sekte Bintang 8. Tinjunya berubah menjadi 2 bintang raksasa, dan tinju debu bintang dari teknik pemusnahan besar meluncur turun, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Ye Xiwen bergerak sangat cepat. Indra ketuhanannya mengunci erat tubuh tua dari Sekte Bintang 8, membuatnya tak punya kesempatan untuk kabur. Pada titik ini, dia hanya bisa berhadapan langsung dengan Ye Xiwen. Jika tidak, dia mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Ye Xiwen di tanah saat dia berbalik untuk pergi. Inilah yang disebut momentum. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pilihan lain. Tidak ada cara lain selain melawan atau mengikuti arus. Namun, momentum itu bukan di pihaknya, melainkan di pihak Ye Xiwen. Ini biasanya hanya terjadi ketika semuanya berjalan sangat lancar. Tetapi Ye Xiwen langsung mendapatkan momentumnya begitu ia bergerak. Sungguh luar biasa. Ia tidak pernah menduga hal ini. Bang! Kedua tinju itu beradu lagi. Kegelapan dan cahaya bintang di langit melahap dan bertabrakan. Bagaikan 2 kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan dunia. Dan keduanya pun hancur berkeping-keping di tempat. Wajah guru tua Sekte Bintang 8 semakin pucat. Tetapi Ye Xiwen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia memanfaatkan keunggulannya dan menyerbu ke depan, melancarkan pukulan dan serangan lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertukar ratusan pukulan di langit dalam sekejap. Krak, suara tulang patah yang mengerikan bergema saat Ye Xiwen mematahkan lengan kanan tetua 8 bintang, membuatnya lemas. Wajahnya pucat pasi, dan ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh rambutnya memutih, dan kerutan serta bintik-bintik penuaan menutupi tubuhnya. Ia telah benar-benar menghabiskan sisa tenaga hidupnya dalam ratusan pukulan itu. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ye Xiwen meraung. Tinjunya menembus udara dan menghantam dada Tetua Agung Aula Bintang 8. Bang! Tetua Agung Aula 8 bintang memuntahkan seteguk darah. Dadanya remuk, dan dia tewas seketika. Terdengar desahan kolektif di antara kerumunan. Apakah ini akan menyebabkan bencana?